Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Suryadi dari SMK Negeri 1 Kertajati, merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Dan sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari SDN Mekah Mulia 2 Kecamatan Kertajati, merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Dan sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Nina Sarmudiana Rayati, CGP Angkatan 10 dari SDN Pasir Ringgi 1 Kabupaten Majalengka. kami bertiga akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum Bu Nina, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah sehat. Kabar Bu Nur gimana sebaliknya? Alhamdulillah Bu Nina sehat. Oh iya Bu Nina, mau melakukan coaching ya? Iya Bu. Dengan modal Tirta. Iya betul Bu. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu lakukan nanti, hal apa yang Ibu akan lakukan atau siapkan? Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan memakai alur Tirta ya Bu. Nah, yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Adapun harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang dialami coaching. Setelah itu saya akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Nah, kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan aksinya sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Oh baik Bu Nina. Nanti dalam praktek coachingnya dengan coachnya saya akan mengamati dan menilai menggunakan teknik penilaian coaching ya Bu ya? Ya Bu, nah hal ini supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik dan harus diperbaiki oleh saya Bu. Iya, jadi nanti saya akan memakai alur Tirta ya Bu ya. Yang pertama menggunakan tujuan, identifikasi, rencana tindakan, dan tindak lanjut dan aksi nyatanya ya Bu ya. Iya Bu. Oke, terus kompetensi coaching apa yang Ibu Nina akan gunakan? Mungkin jadi kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh, bisa dengan cara mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Baik Bu Nina, kira-kira apa indikator pencapaian atau keberhasilan dari tujuan coaching Ibu yang Ibu lakukan? Mungkin indikator dalam keberhasilan dari kegiatan coaching ini yaitu agar coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dia miliki Bu. Baiklah ya Bu Nina. Kalau begitu kapan kegiatan coaching yang akan dilakukan Bu Nina? Kebetulan sekarang ya Bu, tadi tuh saya sudah janjian bahwa hari ini saya akan membahas dan juga melihat, mengobservasi serta mengcoachingnya, kegiatan coaching yang akan saya lakukan Bu. Siap. Setelah saya mengamati percakapan Ibu ya dengan coachingnya, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dan pengembangan kompetensi coaching Ibu ya. Baik Bu. Siap. Boleh dimulai Bu? Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi Bapak Yaya, bagaimana sih kabarnya hari ini? pagi juga Bu Nina. Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu Nina sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Ya kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Boleh Ibu, silahkan. Sebelum kita mulai, bagaimana sih perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau difokuskan Pak?
Sebetulnya saya dalam keadaan tegang Ibu, karena memang beberapa hal yang membuat saya sekarang agak sedikit merasa kurang nyaman di perasaan saya gitu. Oh Seperti iya, itu, Bu. tentu sekali ya Pak, saya sangat menghargai kejujuran Bapak ya. Nah, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Nah, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam pada hari ini Pak? Ada Bu, nah tapi nanti mungkin di akhir sesi aja ya Bu. Oke ya, kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya Pak ya. Boleh Ibu, mangga. Nah, yang akan saya tanyakan tuh apa sih tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini? Tujuan saya akhirnya saya ingin tampil lebih baik ketika saya presentasi di depan umum Bu. Baik ya, apa sih definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Definisinya saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri, kemudian tanpa rasa gugup, dan mampu tampil di depan audiens secara maksimal gitu. Bagus sekali Pak. Nah, dari situ apa sih ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini Pak? Hal yang ingin saya inginkan tadi ya Bu, seperti saya ketika tampil ingin merasa percaya diri tanpa ada perasaan takut gitu ya. Terus saya juga ingin tampil tanpa rasa gugup, dan nanti juga saya ingin melihat feedback dari audiens itu positif Ibu. Oke ya. Sekarang mari kita ya masuk ke tahap identifikasi. Nah, apa sih yang membuat Bapak merasa kesulitan ketika berpresentasi di depan umum Pak? Jadi yang membuat saya kesulitan presentasi itu terkadang saya merasa kurang percaya diri Ibu. Kadang-kadang juga saya merasa kurang matang dalam mempersiapkan presentasi saya Bu. Jadi itulah yang membuat saya merasa ya tadi dulu tersebut Ibu gitu. Ya baiklah. Nah, saya ingin tahu sih lebih lanjut cerita Bapak bagaimana sih perasaan itu muncul ketika Bapak presentasi di depan kelas atau umum Pak? Jadi perasaan itu muncul karena mungkin saya merasa takut dan merasa tidak percaya diri Bu, sehingga hal-hal tersebut spontan muncul gitu. Saya akhirnya membuat penampilan saya di depan audiens sangat tidak maksimal seperti itu. Betul, saya paham ya, mungkin karena dari ketidakpercayaan Bapak sendiri Ya. ketika presentasi, Bapak merasa gugup, takut yang muncul di benak Bapak ya, ataupun di hati Bapak ketika mau presentasi. Nah, yang ingin saya tahu tuh bagaimana sih Bapak menghadapi situasi ketika muncul rasa gugup tersebut Pak? Situasinya mungkin saya akan merenung Ibu ya, dan saya juga akan berpikir apa sih yang harus saya lakukan, kemudian perbaikan di sebelah mana yang akan saya perbaiki, seperti itu Ibu. Baiklah, saya juga tahu ya, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Hal lainnya saya ingin lebih percaya diri, kemudian saya ingin tampil luar biasa di depan audiens, kemudian selanjutnya saya juga ingin mendapatkan feed yang luar biasa dari audiens saya, dalam artian audiens saya merasa puas dengan penampilan presentasi saya gitu Ibu. Bagus sekali Pak, baik ya. Nah, sekarang mari kita merancang aksinya. Nah, apa sih rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan buat kedepannya? Saya mungkin ke depan ingin mempersiapkan materi dengan lebih matang kembali. Selanjutnya mungkin juga saya akan coba berlatih di depan cermin gitu Ibu. Iya betul Pak. Nah, bagus sekali Bapak niatnya ya. Nah, dari sini adakah sih prioritas yang Bapak miliki dari rencana aksi ini? Prioritasnya mungkin selain tadi saya mempersiapkan materi dengan matang, kemudian rajin berlatih juga di depan cermin, tentunya mungkin harus ada feedback atau mentoring dari rekan saya, seperti itu Ibu. Nah, tadi kan strateginya ya sudah diutarakan. Ya. Nah, sekarang apa sih strategi yang akan digunakan Bapak dalam untuk mencapai tujuan presentasi itu sendiri Pak? Strateginya mungkin selain saya mencari referensi
saya juga akan mengembangkan konten-konten presentasi saya agar bisa lebih baik lagi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan diri saya. Selain itu, public speaking saya juga mungkin harus sering dilatih, terutama di depan cermin. Kemudian nanti saya juga perlu mentor yang insya Allah nanti akan dibantu oleh rekan saya seperti itu, Ibu mungkin. Baik Pak, itu sangat bagus sekali. Nah, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Pak, dari rencana aksi yang sudah terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, ada lagi Pak, ini bagaimana sih kita melihat tindak lanjut dari rencana ini Pak buat kedepannya? Mungkin rencana tindak lanjutnya adalah saya akan melatih diri saya, mengembangkan diri saya dalam mencari materi, kemudian menemukan konten-konten yang lebih kreatif, serta nanti saya akan meminta rekan saya untuk dibuatkan rubrik semodel rubrik penilaian atau rubrik observasi ketika saya sedang presentasi, Ibu, mungkin seperti itu. Baik Pak, nah sekarang mari kita sama-sama lah masuk ke tahap tanggung jawab ya. Nah, Iya, Bu. apa sih komitmen yang Bapak hadapi terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat tuh? Komitmen saya akan melakukan perbaikan tersebut dengan cara berkelanjutan, Ibu. Artinya saya tidak akan menyiapkan hanya pada satu sesi atau satu siklus saja, tetapi saya akan terus tetap berlatih dan berlatih lagi, Ibu. Seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Nah, untuk rencana kedepannya ya, kan kita Bapak tuh tadi ingin melibatkan teman. Nah, siapa saja sih yang akan dilibatkan ketika Bapak meminta bantuan untuk presentasi di depan Pak? Oh gitu. Kebetulan ada rekan saya, Bu, yang memang beliau itu sudah banyak pengalaman di bidang presentasi. Beliau juga pernah mengikuti audiens sebagai pembicara. Mungkin nanti ke depan saya akan meminta bantuan teman saya itu untuk komitmen rencana aksi saya seperti itu. Baiklah Pak, itu adalah rencana yang sangat bagus ya, dan pokoknya dijaminlah Bapak tidak gugup lagi. Insya Allah saya doakan ya ke depannya Bapak bisa lebih baik lagi. Nah, ini bagaimana sih dengan tindak lanjut dari kegiatan ini Bapak untuk ke depannya? Mungkin untuk ke depannya saya akan terus berlatih, kemudian menerapkan hal-hal baru yang membuat rasa percaya diri saya meningkat, dan saya akan meminta feedback atau evaluasi dari rekan saya tersebut, Ibu, gitu. Baiklah Pak, mudah-mudahan ya saya doakan Bapak ke depannya dalam melaksanakan kegiatan presentasi baik di depan kelas maupun umum, Bapak bisa melaksanakannya dengan lancar, dengan tidak merasa gugup lagi ataupun percaya diri, dengan bisa meminta bantuan terhadap rekan sejawat yang sudah senior-senior itu kita bisa melakukan untuk meminta bantuannya. Insya Allah Pak ya, saya doakan kedepannya Bapak bisa lebih baik lagi ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kalau gitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah membuat saya lebih tenang, lebih lega lagi, dan terima kasih juga atas waktu Ibu yang sudah saya ganggu. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Ya, sama-sama Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Gimana tadi coachingnya? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Alhamdulillah bisa bertukar pikiran dengan coach saya Pak, Bu. Alhamdulillah ya. Kalau begitu langsung aja ya kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Ibu laksanakan tadi ya, terkait dengan pencapaian pengembangan atau kondisi coaching Ibu itu sudah sampai pada awal pra-observasi ya. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai pencapaian yang sudah disebutkan tadi waktu pra-observasi? Tadi kan Pak Yaya berkeluh kesah ya bahwa dia tuh merasa gugup ketika presentasi, terus tidak percaya diri. Nah, mungkin saya tadi mendengarkan secara aktif, penuh, dan pertanyaan berbobot pun dilontarkan ya ketika Pak Yaya mempunyai masalah tuh. Jadi saya sebagai coachnya mendengarkan penuh, secara penuh, hadir dengan penuh. Iya, baik. Memang tadi saya lihat itu Ibu tuh sudah hadir secara penuh ya, dengan coachingnya
Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coaching yang tadi Pak Yaya utarakan. Dan sekaligus tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, ya Bu Dina ya. Jadi sekarang Bu Dina sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus Bu Dina. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Dina. Mungkin cukup di sini aja ya Bu Dina ya. Terima kasih. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak Assalamualaikum Bu Nur, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga Bapak. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching hari ini. Oh iya Bapak, betul. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya ya Pak ya. Beliau tadi nelpon saya, katanya mau membicarakan masalah yang dihadapinya Pak. Oh gitu, baiklah nanti izin saya akan mengobservasi Ibu ya. Baik Pak. Nah, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan untuk menilai proses coaching ini ya Bu. Ya, baik. Gimana Pak? Jadi, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Sudah Pak. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan? Nah, saya ingin mengembangkan semua kompetensi yang saya miliki dalam coaching, dari mulai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya Bu. Bagus, nanti saya akan mengamatinya ya Bu. Baik Pak. Nah, kemudian saya ingin Bu Nur lebih mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, juga memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Baik Pak. Kalau begitu nanti saya akan coba lebih fokus untuk kompetensi tersebut. Baik Pak. Untuk indikator pencapaiannya apa Bu? Saya ingin memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi dari masalah tersebut Bapak. Baiklah, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Kemudian setelah coaching selesai kita ngobrol kembali ya Bu. Baik Bapak. Iya, silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum Bu Nina, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah saya sehat walafiat. Kayaknya Ibu lagi ada masalah apa? Tadi kan sudah bilang sama saya mau membicarakan masalah apa ya? Oh iya Bu, tadi ya saya tuh menelpon Ibu tuh ingin curhat lah, sekedar sharing lah atas permasalahan yang saya hadapi sekarang ini di sekolah Bu. Baik Ibu, tujuan yang ingin dicapai dalam coaching ini kira-kira apa? Saya ini ingin memecahkan permasalahan dalam pengkondisian kan sebentar lagi ada penjadwalan ekstrakurikuler pramuka Bu. Baik, apa yang mau diceritakan tentang kejadian yang Ibu Nina tadi masalahnya itu? Begini Bu, kan saya tuh sama kepala sekolah ditunjuk sebagai pembina ya Bu ya. Otomatis kan saya harus melatih anak-anak ketika akan mengikuti kegiatan Jamran. Namun saya tuh ada kendala ataupun masalah yang dihadapi saya ketika akan melaksanakan kegiatan ataupun latihan buat Jamran itu di waktu Bu, soal waktu. Karena anak-anaknya bentrok dengan sekolah madrasah kalau saya meminta waktu untuk pulang sekolah latihan kegiatan pramuka. Nah, rencananya tuh saya ingin tuh pada hari Sabtu, akan tetapi kan Sabtu itu ada sekolah madrasah jadi bentrok juga. Nah, saya itu bingung Bu gimana gitu. Iya, baik Bu Nina. Apa yang menjadi Ibu mengalami kesulitan dalam melatih pramuka tersebut Bu Nina? Mungkin saya dalam mengatur waktunya Bu ya belum sinkron tuh sama antara anak, kepala sekolah dan juga guru yang lainnya tuh. Saya ingin lebih jelas lagi menjadwalkannya buat kegiatan pramuka agar tidak bentrok dengan sekolah madrasah. Jadi kegiatan berjalan, sekolah pun berjalan Bu. Iya, lantas bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Ya pertama kali ya saya merasa bingung, makanya saya ingin sharing dengan Ibu tuh, ingin meminta solusi. Ya bingungnya saya harus bagaimana gitu buat kedepannya agar
semua jadwal atau kegiatan terlaksana dengan baik, Bu. Oh, begitu ya Bu Nina. Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Mungkin ya saya akan pertama kali ya saya akan berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah bahwa saya tuh telah ditunjuk sebagai pembina, akan tetapi saya mengalami kendala buat melatih anaknya tuh gitu. Iya, bagus ya Bu Nina ya. Lantas apa yang menjadi prioritas dalam rencana aksi ini? Ya prioritas saya yang pertama ya harus berkoordinasi tentunya dengan kepala sekolah dulu. Terus saya mungkin akan menghadap kepada kepala DTA-nya dulu Pak, Bu, kepala madrasah, yaitu bagi anak yang mengikuti kegiatan jamran saya akan meminta izin bahwa dalam beberapa waktu mungkin anak tersebut tidak masuk sekolah, akan tetapi mereka mengikuti kegiatan latihan ekstrakurikuler pramuka, Bu. Iya, bagus ya Bu Nina ya. Itu udah menemukan solusinya ya Bu ya, dengan cara berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, kepala DTA untuk melatih ekstrakurikuler pramuka tersebut ya Bu Nina ya. Nah di sini apa komitmen Ibu terhadap rencana yang udah dibuat Ibu? Mungkin saya akan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara kepala sekolah, kepala madrasah, dan juga guru-guru yang lainnya, Bu. Bagus ya. Terus siapa yang membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut Bu? Ya, saya tidak terlepas dari meminta bantuan tentunya kepala sekolah terlebih dahulu, rekan sejawat, dan juga tentunya meminta izin terhadap orang tua, Bu. Tentunya itu sangat penting ya. Ketika kita akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, kita tidak lepas dari izin orang tua tersebut agar mereka mengetahui bahwa anaknya ketika tidak masuk sekolah madrasah itu karena sedang mengikuti kegiatan latihan ekstrakurikuler pramuka. Baik Bu Nina ya, sudah tahu solusinya gimana untuk mengatasi kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah Bu Nina. Nah, terima kasih ya untuk waktunya Bu Nina. Sama-sama Ibu, terima kasih juga ya. Ya, Saya paham juga. Bagaimana Bu Nur sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Oke, bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah lega Pak. Saya senang membantu teman saya menyelesaikan masalah yang dihadapinya Pak. Oh gitu ya. Benar. Tadi juga saya rasa saya telah mengamati dan melihat proses coaching Ibu dengan pendekatan Tirta. Kemudian saya juga melihat Ibu sudah sangat bagus, lengkap mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sudah semua Ibu terapkan gitu ya. Lantas selanjutnya Ibu bagaimana? Ya Pak, terima kasih atas bantuannya dan pengamatannya. Terima kasih ya Pak ya. Baik, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, saya ingin mengembangkan dari kompetensi pengajuan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena adanya pertanyaan berbobot mampu menggali lebih dalam potensi kunci untuk menemukan solusi Pak. Oh begitu ya Bu. Secara umum sudah bagus Bu. Semoga semuanya dapat berjalan baik dan semoga semuanya berjalan sesuai dengan harapan Ibu Nur ya. Kalau begitu kita akhiri kegiatan ini ya Bu. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak. Assalamualaikum Pak Yaya. Waalaikumsalam Bu Nina. Gimana kabarnya Bu Nina? Alhamdulillah baik Pak. Nah, apa betul sih Bapak akan melakukan coaching pada hari ini? Betul Bu, saya akan melakukan coaching pada hari ini dengan Ibu Nur. Baiklah, di sini saya akan menjadi observer ya. Kemudian nanti saya akan mengamati dan melihat sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Terus yang keduanya, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiganya, saya juga akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coaching. Baik Bu. Nah, selanjutnya Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh tidak Pak? Ya silahkan, boleh Bu. Nah, kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama, saya akan
presence atau kehadiran penuh ya Ibu. Iya. Yang kedua, saya akan mencoba untuk mendengarkan aktif, dan yang ketiga, saya akan melontarkan pertanyaan yang berbobot seperti itu Ibu. Oh begitu ya Pak. Nah, di antara ketiga kompetensi tadi sih, manakah yang akan Bapak kembangkan secara lebih spesifik Pak? Yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan penuh dan secara aktif tentunya Ibu. Kemudian saya ingin melontarkan pertanyaan yang berbobot seperti itu Ibu. Baik, jadi begitu ya Pak. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa sih yang akan Bapak lakukan pada hari ini? Indikator ketercapaiannya adalah saya ingin membantu coach saya dalam menemukan solusi atas permasalahannya Ibu. Baiklah Pak, kalau begitu selamat melakukan coaching ya. Nanti kita akan bicara kembali setelah coaching selesai ya Pak. Silahkan melakukan coaching Bapak hari ini. Siap, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Yaya. Gimana kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Pak Yaya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Ibu. Katanya Ibu Nur ingin bercerita sesuatu ya. Sekarang kita memiliki waktu antara 10 sampai 15 menit. Iya Bapak, ini memang berkaitan dengan posisi saya yang baru saja mendapatkan tugas sebagai pembina pramuka. Saya melihat ketika saya awal menjadi pembina, terlihat murid-murid yang kurang semangat dalam melakukan pelatihan Pak. Padahal kan saya berharap murid-murid melakukan latihan pramuka dengan penuh semangat Pak. Oh gitu ya Ibu Nur. Lantas menurut Ibu Nur nih, apa harapan Ibu selanjutnya dalam latihan pramuka tersebut yang akan Ibu kembangkan setelah kita berbincang nanti Ibu? Ya, saya berharap mengetahui cara bagaimana membuat situasi dan kondisi pada saat latihan pramuka lebih menyenangkan. Oh gitu ya Ibu. Baik. Nah selanjutnya kira-kira nih, situasi dan kondisi menyenangkan seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, situasi yang aktif, kreatif, tidak membosankan Pak. Oh gitu ya Bu. Oke, intinya Ibu Nur ingin situasi kondisi yang aktif, kreatif, dan tidak membosankan. Iya Pak. Oke. Gini Bu, kira-kira nih, jika memang itu situasi yang Ibu inginkan, kira-kira nih, kalau kita berbicara level ya Ibu, ada 1 sampai 10. Kondisi Ibu Nur sendiri sekarang berada di level berapa? Kira-kira masih di 5 Pak. Masih di 5 Iya, ya? karena Oh, saya gitu. sendiri masih bingung inovasi seperti apa yang harus saya lakukan Pak. Oh gitu ya Ibu. Kira-kira nih, perubahan pada level berapa yang Ibu inginkan dari 5 itu? Ya, saya ingin berubah ke level 8 gitu Pak. Cukup sampai di level 8 aja. Oh gitu ya Ibu. Oke, luar biasa ya Bu. Nah selanjutnya nih, setelah Ibu mencapai level tersebut, apakah menurut Ibu nih, punya nggak Ibu ide-ide bagaimana cara Ibu untuk mendapatkan situasi kondisi yang Ibu inginkan? Sebenarnya saya juga belum menemukan solusi ya Pak ya. Nah, tetapi saya pernah mendapat kepikiran ingin mengkonsultasi dan kepala sekolah untuk melengkapi sarana-prasarana pramuka di sekolah saya Pak. Oh gitu ya Bu. Idenya untuk melengkapi sarana prasarana di sekolah, terutama bagian pramuka. Selanjutnya ada ide lain nggak Bu selain itu? Saya juga sempat berkepikiran Iya. ingin mengikuti KMD kepramukaan Pak, supaya saya lebih terlatih kompeten dalam membimbing murid saya dalam kegiatan latihan pramuka Pak. Oke, Ibu Nur nih, kira-kira dari kedua opsi tersebut, Ibu Nur sendiri cenderung lebih ke yang mana? Nampaknya saya lebih cenderung ke mengikuti KMD lah Pak. Karena dengan mengikuti KMD akan meningkatkan inovasi dan kreativitas saya dalam membina murid-murid saya Pak dalam latihan pramuka. Oh gitu ya Ibu. Baik, kalau begitu Ibu Nur sekarang nih, apa bentuk tindak lanjut Ibu Nur sendiri ke depan? Ya, saya ingin mencoba koordinasi dengan Kuaran Kecamatan Kertajati ya Pak. Ya. Kebetulan 2 minggu lagi akan ada kegiatan KMD di Kuaran. Nah, kemudian saya akan koordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin mengikuti kegiatan tersebut Pak. Oh gitu ya Ibu. Baik. Terakhir nih Bu, Boleh.
apa bentuk tanggung jawab Ibu Nur terhadap rencana yang akan Ibu Nur lakukan supaya Ibu Nur dapat mengimplementasikannya dengan maksimal? Saya akan meminta rekan saya untuk melakukan monitoring dan mengobservasi saya setelah dan sebelum saya mengikuti KMD, Pak. Oh begitu ya Nur. Oke, kalau begitu sudah sangat bagus. Semoga rencana Ibu Nur dapat berjalan maksimal dan sesuai harapan ya Ibu Nur. Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching dengan saya. Sama-sama Ibu. Kalau begitu saya pamit ya Pak ya. Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Oke Pak Yaya, gimana sih tadi coachingnya berjalan dengan baik atau lancar? Iya Bu, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Tadi saya melihat ya pada waktu Bapak bercakap-cakap dengan Ibu Nur, alhamdulillah saya juga melihat secara langsung dari percakapan tadi. Nah, dari percakapan tadi apa sih indikator yang sudah Bapak capai? Dari percakapan tadi, indikator yang sudah saya capai adalah saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Ibu. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum percakapan, itu yang pertama. Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach saya dengan cara menanyakan permasalahan yang dialami. Kemudian yang ketiga, saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya. Dan yang keempat, saya sudah menanyakan bagaimana coach dapat mempertanggungjawabkan rencana aksinya, seperti itu Ibu. Baik Pak, menurut saya juga tadi Pak Yaya sudah melakukan coaching sesuai alur tirta ya, dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan secara terstruktur mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab dari rencana aksi tersebut Pak. Nah yang selanjutnya tadi juga Pak Yaya sudah menerapkan kompetensi coaching tersebut Pak. Iya Ibu, terima kasih. Nah baik ya, sebelum kita akhiri nih saya memiliki satu pertanyaan lagi, boleh? Boleh Bu, silakan. Nah kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Pak Yaya kembangkan untuk kedepannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pertama, saya ingin mengembangkan tentang bagaimana menanyakan pertanyaan yang berbobot Ibu. Karena dengan pertanyaan yang berbobot, saya mampu mengetahui kata kunci sehingga saya mampu untuk mengarahkan coach saya dalam menemukan solusi dari permasalahannya dan serta dapat mengembangkan potensi dari coach saya tersebut Ibu. Wah luar biasa Pak Yaya. Semoga apa yang Pak Yaya harapkan dapat tercapai dengan hasil maksimal ya. Saya doakan Pak Yaya ya ke depannya. Iya Ibu, terima kasih. Nah kalau begitu baik Pak Yaya, kita akhiri saja ya percakapan ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Baik Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami, yaitu coaching supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak majukan pendidikan.